Kembalinya Dewa Perang Bab 821-830. Noveltun. Bab 821. Dalam waktu setengah tahun, dia telah membawa Morris Group ke level berikutnya. Keluarga hitam memanggil Zoe ketika mereka mendengar tentang berita itu. "Kakek, nenek, ada apa?" tanya Zoe. "Zoe, saya mendengar bahwa Morris Group akan mengadakan perayaan 2 tahunan. Apakah Anda akan berpartisipasi?" tanya Meredith dengan antisipasi. "Ya, kenapa kamu menanyakan ini?" "Itu keren." Meredith mengabaikan pertanyaannya dan terus bertanya, benarkah bos misterius itu akhirnya akan menunjukkan wajahnya? "Itu benar." Dengan kilatan kegembiraan di matanya, Meredith berseru, "Itu berita bagus. Saya mendengar dia adalah salah satu bujangan yang paling bisa dimakan. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat, itulah sebabnya dia mendapat tawa terakhir ketika perusahaannya selamat." Gejolak pasar keuangan di Northampton dan South City. Robert sependapat dengan istrinya, memang. Dia adalah orang yang kompeten karena dia berhasil mendapatkan pijakan di pasar. Meredith membujuk, "Zoe, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghubungi dia. Kali ini kami tidak akan ikut campur, dan kamu bisa melakukan sesukamu." "Nenek, apa yang kamu bicarakan?" Zoe tidak senang ketika dia memandang Meredith dengan tidak percaya. "Saya sudah memiliki Levi. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk memasangkan topi saya untuk pria lain?" Meredith pura-pura memasang ekspresi marah di wajahnya. "Kamu masih lajang, apa salahnya berinteraksi dengan pria lain? Itu tidak melanggar hukum, kan?" Zoe tersenyum pasrah. "Nenek, apakah menurutmu bos Morris Group akan menyukaiku? Mungkin mustahil bagi orang lain untuk menyukai dia, tetapi kamu berbeda. Dia selalu ada untuk membantumu ketika kamu menghadapi kesulitan. Tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa dia memperlakukanmu secara berbeda?" Jantung Zoe berdetak kencang mendengar kata-kata Meredith saat itu mengingatkannya pada kecurigaannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkewajiban untuk mengulurkan tangan membantu orang lain. Kecuali keluarga dan teman-teman kita yang mungkin melangkah maju karena cinta, mereka yang menawarkan bantuan secara cuma-cuma pasti memiliki motif tersembunyi. Itu telah membebani pikirannya. Mengapa bos Morris Group membantu saya? Apakah seperti yang nenek katakan? Apa dia punya perasaan padaku? Meskipun tidak ada dari mereka yang melihat bos misterius itu, Zoe tahu bos itu memperhatikan mereka. Meredith membujuknya sambil tersenyum, "Zoe, jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Mungkin kamu akan jatuh cinta padanya begitu kamu bertemu dengannya." "Baik," Zoe menjawab dengan patuh, membuat neneknya kecewa. "Aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria lain selain Levi. Ketika saya bertemu dengannya, saya akan bertanya mengapa dia membantu saya sehingga saya bisa membalas budinya." Keluarga Black, di sisi lain, memiliki pemikiran yang berbeda dari Zoe. Mereka percaya bahwa jika Zoe bisa memenangkan keinginan bos, itu akan menjadi kepentingan semua orang. Segera, itu adalah perayaan 2 tahunan Morris Group. Sehari sebelum perayaan, karyawan Morris Group, termasuk Zoe dan Levi, dikirim ke pulau itu. Bab 822. Iris membawa 4 kopernya, penuh dengan pakaiannya untuk perjalanan. Dia berencana untuk mencobanya dan memilih salah satu yang paling cocok untuk perayaan itu. Levi dibuat terdiam oleh tindakannya. Iris membuat hal besar itu. Apakah dia akan marah begitu dia tahu bahwa akulah bos misteriusnya? "Levi, aku bertanya-tanya mengapa bos Morris Group membantuku di masa lalu. Apa pendapatmu tentang ini?" Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kurasa dia jatuh cinta padamu karena kau wanita yang sangat cantik." Levi menjawab dengan sungguh-sungguh. Zoe memberinya pukulan main-main dan bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak ada yang namanya makan siang gratis, saya yakin pasti ada alasan di balik tindakannya." "Yah, mungkin dia mengagumimu karena bakatmu. Kamu telah membuat beberapa prestasi dan berkontribusi pada perusahaan, bukan?" Levi membelai rambutnya, mencoba menenangkan pikirannya. "Itu dia, tenang." Iris menimpali saat percakapan mereka menarik perhatiannya. "Aku juga berpikir bosnya bertingkah aneh. Zoe bukan karyawan Morris Group, tapi kenapa dia memperlakukannya dengan sangat baik?" Kemudian, dia menatap Levi dengan waspada dan bertanya dengan curiga, "Jangan bilang bahwa kamu adalah bos misterius itu." Levi secara terbuka mengakui, "Ya, ini aku. Itu sebabnya kamu tidak perlu berdandan." Hahaha, Iris merasa geli. Zoe tersenyum kecut. Alangkah baiknya jika Levi adalah bos dari Morris Group, itu membawa bobot yang jauh lebih besar daripada identitas sebagai cucu dari keluarga Jones. Tapi sayangnya, itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia telah mengeksploitasi keluarga Jones ketika dia menagih hutang dari Vision Group. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di resor yang terletak beberapa ratus kilometer dari South City. Tempat ini merupakan tempat wisata yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Para pekerja yang ramah menyambut mereka pada saat kedatangan mereka. Sebelum pembagian kamar, para pekerja berulang kali mengingatkan mereka untuk tidak berkeliaran di luar pulau karena penduduk di sini adalah orang-orang yang suka memukul. Jika terjadi konflik antara mereka dan penduduk desa, mereka akan menemukan diri mereka dalam masalah serius karena yang terakhir dapat dengan mudah memanggil ratusan orang. Sementara itu, di Jones Residence,
Tyler meyakinkan kakeknya, "Kakek, jangan khawatir. Aku sudah merencanakan semuanya. Kali ini, aku berhasil mendapatkan bantuan dari tiran lokal. Levi Garrison akan mati di pulau terpencil itu. Dan tak seorang pun akan mengetahuinya." Michael senang, sempurna. Ternyata keluarga Jones tahu bahwa Levi akan menghadiri perayaan 2 tahunan Morris Group, jadi mereka merencanakan pembunuhan untuk menyingkirkannya. Di resor, semua orang terlibat dalam pekerjaan persiapan untuk perayaan, kecuali gelandangan malas Levi, yang berkeliaran tanpa tujuan. Iris mencemooh perilakunya. Huff, dia bertindak seolah-olah dia adalah bosnya. Kirin tiba segera setelah itu. Iris dan yang lainnya menyambutnya dengan tangan terbuka dan mengalokasikan kamar terbaik untuknya. Setelah makan malam, Levi meninggalkan kamarnya dan menuju kamar Kirin. Tepat pada saat itu, Iris dan Zoe yang sedang berjalan-jalan melihat sekilas sosoknya di koridor. Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana dia pergi. Itu bukan jalan menuju kamarnya, kan? Ayo ikuti dia, dan kita akan mencari tahu. Iris meraih pergelangan tangan Zoe saat mereka mengikuti Levi menyusuri koridor. Bab 823. Keduanya mengikuti Levi sampai ke Presidential Suite. Iris terkejut saat melihatnya berdiri di depan Presidential Suite. Ini kamar Neil Rhodes. Apakah dia mencari Tuan Rhodes? Zoe juga penasaran. Apakah mereka saling mengenal? Iris menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka tidak. Tuan Rhodes telah datang ke perusahaan beberapa kali, tetapi saya belum pernah melihat mereka berbicara satu sama lain. Lalu mengapa dia mencari Tuan Rhodes? Tanya Zoe. Aku akan memberitahumu mengapa, tapi bisakah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan marah padaku? Tentu, silakan. Iris merencanakan pidatonya sebelum berkata, kurasa Levi ada di sini untuk mengambil hati Rhodes. Apakah begitu? Zoe sedikit sedih. Aku cukup mengenal Levi, dia bukan anak rusa. Iris menggelengkan kepalanya melihat kenaifan Zoe. Zoe, Levi bukan pria yang dulu kamu kenal lagi. Dia telah menggunakan identitasnya sebagai cucu Jones untuk mencapai kesuksesannya, jadi tidak mengherankan jika dia akan menyukai Neil. Pada saat ini, pintu kamar dibuka. Kirin memperhatikan bahwa Iris dan Zoe bersembunyi di kegelapan, memata-matai mereka, jadi dia diam-diam memberi isyarat kepada Levi untuk pergi sebelum membanting pintu hingga tertutup. Para wanita melihat Levi menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia pergi, mereka mengira Neil telah membuat Levi bersikap dingin. Lihat, dia diremehkan oleh Neil. Iris tersenyum puas, mengira dia telah berhasil mengukur pikiran dan perilaku Levi. Zoe menghela nafas pasrah karena kebenarannya jelas seperti siang hari, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menerimanya. Levi pernah menjadi seorang pria dengan karakter pantang menyerah, dia selalu membenci orang sombong yang mudah terpengaruh. Dia tidak akan pernah mencoba menarik tali, bootleg, atau menggunakan taktik curang untuk mencapai tujuannya. Namun, sepertinya Levi telah berubah. Dia bukan lagi dirinya yang dulu. Levi telah menyerah pada kenyataan. Zoe menghela nafas memikirkannya. Sepertinya waktu dan pengalaman hidup benar-benar dapat mengurangi ukuran seseorang dan mengurangi harga dirinya. Di masa lalu, Levi adalah pria yang penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Tapi sekarang, kesombongannya sudah lama hilang bersama angin. Dia tidak berbeda dari manusia biasa lainnya yang terbebani oleh beban dan kesulitan hidup. Tapi untungnya, kami saling mencintai hingga bulan dan kembali. Mereka bertemu Levi di lantai dasar. Kemana saja kamu barusan? Tanya Iris. Levi memberinya jeda, hanya berjalan-jalan. Kenapa kau bertanya? Itu memastikan kecurigaan mereka bahwa Levi mengisap Neil ketika dia menghindari pertanyaannya. Tidak ada apa-apa, Iris memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Saat itu, salah satu karyawan Morris Group datang berlari dan berteriak begitu dia melihat Iris, Mes. Annabelle, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kita dalam masalah besar. Bab 824. Iris sedikit mengernyit saat dia mengucapkan, ada apa? Pelan-pelan dan ceritakan apa yang terjadi. Karyawan itu melongo panik, baru saja, beberapa dari kami sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dan meminta uang. Kami terlibat pertengkaran, dan mereka mulai memukuli kami. Sekarang, mereka telah menahan beberapa karyawan kami untuk tebusan. Mereka semua mengingat pengingat pekerja resor, penduduk setempat adalah orang-orang yang suka mencari masalah. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengindahkan saran tersebut karena mereka tidak akan pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi di pulau itu. Oh tidak, itu pasti Oliver Ross. Dengan ekspresi khawatir, salah satu pekerja resor mengoceh. Kesibukan pekerjaan persiapan untuk perayaan yang akan datang pasti telah menarik perhatiannya. Siapa Oliver Ross ini? Tanya Levi. Pekerja itu menjelaskan, dia adalah tiran lokal dari dunia bawah, danau dan lusinan pulau di sekitarnya adalah wilayahnya. Kami membayarnya sejumlah besar uang setiap tahun sehingga dia tidak akan mengganggu para turis di pulau itu. Kemudian, dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Biasanya, para turis akan aman selama mereka tidak berkeliaran di luar pulau. Tapi ada apa dengannya hari ini? Mengapa mereka datang ke pulau itu dan merugikan para turis? Ayo pergi dan periksa. Segera, semua orang tiba di tempat kejadian untuk melihat 6 karyawan Morris Group diikat ke pohon.
Mereka diapit oleh belasan pria. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan tinggi 6-2 kaki, berperut buncit, dan tampak mengancam. Auranya yang mengintimidasi menunjukkan bahwa dia tidak lain adalah Oliver Ross, tiran lokal. Orang-orang ini langsung mengarahkan pandangan mereka pada Iris, Zoe, dan karyawan wanita lainnya. Miller melihat mereka. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri karena tak satu pun dari mereka telah melihat begitu banyak wanita cantik dalam hidup mereka. Ternyata merekalah yang dituntun oleh keluarga Jones untuk menyingkirkan Levi. Oliver, apa yang terjadi di sini? Tanya manajer resor, yang gemetar seperti daun. Oliver berteriak, baru saja, kami memergoki mereka sedang kencing di danau. Para karyawan membantah tuduhannya, itu bohong besar. Kenapa kami buang air kecil ke danau? Kalian muncul entah dari mana dan tiba-tiba meminta uang perlindungan. Anda bahkan memukuli kami ketika kami menolak untuk membayarnya. Kamu tidak, Oliver mencibir, kalian melakukannya di depan mataku sendiri. Danau adalah wilayahku, dan aku berhak menahan kalian semua atas apa yang telah kalian lakukan. Pak, karyawan Morris Group semuanya lulusan universitas yang beradab. Mereka tidak akan berperilaku seperti orang kasar, kencing di depan umum, balas Iris. Oliver dan gengnya menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kalian adalah bangsawan dan kami kejam? Beraninya kau memandang rendah kami. Aku belum pernah melihat orang beradab dan berbudaya yang akan buang air kecil di danau. Para karyawan membalas, kami tidak melakukannya. Ini tuduhan palsu, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bab 825. Si tiran mendengus, tidak ada gunanya menyangkal karena kita punya saksi. Saksi, di mana mereka? Tanya Iris. Dia tahu bahwa Oliver sedang tidak baik-baik saja. Bawa mereka, Oliver memerintahkan. Alang-alang di sekitar danau berdesir. Saat berikutnya, ratusan pria kekar muncul. Mereka semua memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka, dan mereka memegang senjata. Iris dan yang lainnya panik ketika orang-orang itu mengepung mereka. Sebagai pekerja kerah putih, mereka tidak pernah mengalami konfrontasi kekerasan apapun sejak mereka berada di bawah perlindungan Seth ketika mereka berada di Northampton dan Salt City. Mereka tidak bisa menahan perasaan takut dalam menghadapi bentrokan dengan penduduk setempat di pulau terpencil. Iris panik, tidak seperti di Northampton atau Salt City, dia tidak bisa mendapatkan bantuan dari siapapun di pulau ini. Dia sangat menyesali keputusannya, seharusnya aku tidak mengadakan perayaan 2 tahunan kita di tempat ini. Tidak ada yang akan tahu bahkan jika kita mati di sini hari ini. Kami melihat mereka kencing di danau. Staf Morris Group terintimidasi ketika ratusan pria meraung serempak. Oliver menyeringai jahat dan berkata, saya memiliki hampir 300 saksi di sini. Apakah Anda masih tidak mau mengakui kesalahan Anda? Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah diatur. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakui tuduhan palsu. Apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak kencing di danau? Oliver memegang pedangnya dan menahan salah satu tawanannya di ujung pedang. Stafnya basah oleh keringat, dan wajahnya pucat pasi. Aku kencing di danau. Dia mengakuinya dengan enggan. Oliver mengarahkan pedangnya ke karyawan lain. Bagaimana denganmu? Aku juga pipis. Keenamnya mengakui ketika Oliver memasang sekrup pada mereka. Pertama, mereka telah mengakui kesalahan mereka. Kedua, saya memiliki 300 saksi di sini. Oliver menatap Iris dan yang lainnya sambil melanjutkan, jadi sekarang, apa yang harus kamu katakan? Baik, aku menyerah. Iris mencibir, katakan saja apa yang kamu inginkan sehingga kamu akan melepaskan karyawanku. Oliver mulai berunding dengannya, karena Anda berada di pulau kami, Anda harus mengikuti aturan kami. Staf Anda harus dihukum berat karena perilaku memalukan mereka. Bawahannya sependapat dengannya, itu benar. Mereka pantas dihukum berat. Para karyawan hampir ketakutan setengah mati. Oliver mengusulkan, 10 miliar. Kita bisa menyelesaikan ini jika Anda setuju untuk. Mustahil. Iris memotong sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Nona muda, aku belum selesai. Dia menambahkan, selain kompensasi 10 miliar, saya ingin Anda dan rekan wanita Anda yang lain tidur dengan saya selama 1 malam. Bab 826. Dengan senyum mesum di wajahnya, dia mengucapkan, kami hanya bisa menyelesaikan masalah ini jika Anda menyetujui kondisi saya. Hahaha, bawahannya tertawa terbahak-bahak dan saling bertukar seringai jahat. Mereka telah lama bernafsu pada Iris, Zoe, dan wanita lainnya. Bos mereka bisa mendapatkan 2 wanita cantik saat mereka menghabiskan malam bersama yang lain. Tidak tahu malu, Iris sangat marah karena dia tidak pernah menyangka mereka begitu tak tahu malu. Mereka tidak hanya meminta harga setinggi langit, tetapi mereka juga bahkan ingin kita tidur dengan mereka. Tidak ada yang memperhatikan ekspresi muram di wajah Levi. Rupanya, mereka telah berada di bawah kulitnya. Mereka yang mengingini Zoe akan mati. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Oliver melirik Iris dan bertanya, bagaimana menurutmu? Wajahnya menjadi serius saat dia mengancam, jika kamu tidak setuju dengan kondisiku, anak buahku tidak akan membiarkanmu meninggalkan pulau.
Sebagai tiran lokal, Oliver dapat melakukan apapun yang dia inginkan di wilayahnya karena tidak ada yang berani melawannya. Iris dan yang lainnya berada dalam kekuasaannya karena mereka tidak dapat meninggalkan pulau itu. Dia memberi ultimatum, kamu punya 3 detik untuk menjawabku. Iris kehilangan kata-kata. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Seperti yang diharapkan dari seorang tiran lokal. Sepertinya Anda telah membuat hukum Anda sendiri, ya. Semua orang menoleh untuk melihat Levi. Oliver mengalihkan pandangannya ke arah Levi dan menyadari bahwa, tidak seperti yang lain yang gemetar ketakutan, Levi memiliki ketenangan yang baik dan senyum di wajahnya. Apakah dia tidak takut? Levi Garrison, apakah kamu tidak takut padaku? Tanya Olive. Levi tertawa kecil. Dia tidak bingung ketika seseorang mengancam akan memotong tenggorokannya dengan katana Raisonia beberapa hari yang lalu. Dia tidak mengedipkan mata ketika 10.000 tentara mengepungnya di medan perang. Bukankah lucu jika dia takut pada tiran lokal yang picik? Tanpa repot-repot menjawab Oliver, Levi menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya dalam-dalam. Semua orang tercengang ketika melihat dia meniupkan asap rokok ke wajah Oliver. Di mana dia menemukan keberanian untuk melakukan itu? Beraninya dia mencoba memprovokasi tiran lokal ketika keselamatannya dalam bahaya. Dia pasti memiliki keinginan mati. Oliver juga tercengang. Saat kemarahan melonjak dalam dirinya, dia mengambil rokok dari bibir Levi dan melemparkannya ke lantai, mematikannya dengan kakinya. Aku akan menghajarmu habis-habisan, Oliver meraung. Beraninya kau merebut rokokku? Tanya Levi, menatap Oliver dengan agak tidak percaya. Oliver bingung dengan reaksi Levi. Jadi apa yang akan kamu lakukan denganku? Sederhana saja, kamu punya aturanmu, begitu juga aku. Kamu harus memberi kompensasi padaku karena merampas rokokku. Yah, kurasa 20 miliar cukup. Jangan khawatir, aku tidak tertarik menghabiskan malam bersamamu dan pacarmu. Laki-laki. Bab 827. Baik Iris dan Zoe berkeringat dingin ketika mereka melihat Levi membayar tiran lokal kembali dengan koinnya sendiri. Apakah dia mencoba memperburuk situasi? Zoe tahu bahwa Levi pandai bertarung, tetapi dia ragu apakah dia bisa bertarung melawan 300 orang. Oliver dan bawahannya tercengang oleh pernyataan mengejutkan Levi. Apakah dia meniruku barusan? Beraninya dia bahkan meminta 20 miliar. Apakah dia sudah gila? Levi mengangkat alisnya dan berkata, saya punya saksi yang melihat Anda merampas rokok saya sekarang. Apakah Anda tidak akan mengakui kesalahan Anda? Aku merampas rokokmu, jadi apa? Apa yang akan kamu lakukan denganku? Ya. Oliver menjadi sangat marah. Levi berdiri tegak dan menatap mata Oliver. Aku sekarang meminta kompensasi. Levi Garrison, bermimpilah. Jangan salahkan aku karena kamu yang memintanya. Kilatan jahat melintas di mata Oliver saat dia memerintahkan, bawa mereka semua ke resor, kecuali Levi Garrison. Adegan yang mengerikan. Bawahannya menurut. Tidak, Zoe berteriak dan melawan. Dia tahu apa yang akan terbentang di depan Levi begitu dia ditinggal sendirian dengan Oliver. Dengan senyum di wajahnya, Levi meyakinkan istrinya, sayang, aku akan baik-baik saja. Tunggu aku akan kembali dengan 20 miliar. Oliver merasa geli. Saya terkesan, sobat, Anda masih penuh omong kosong ketika hidup Anda dalam bahaya. Levi mengejutkan Oliver ketika dia menamparkan wajahnya dengan paksa. Apakah kamu memanggilku, mate? Menurutmu siapa kamu untuk memanggilku jodohmu? Semua orang ternganga karena mereka tidak pernah berpikir seseorang akan memiliki keberanian untuk menamparkan wajah tiran lokal. Selama 1 menit penuh, mereka berdiri membeku di tempat mereka. Oliver akhirnya kembali sadar ketika gelombang rasa sakit yang luar biasa menghantamnya. Dia meringis dalam kemarahan, memberi Levi tatapan maut saat dia memerintahkan, bunuh dia. Levi melambaikan tangannya, tahan di sana. Oliver meninggikan suaranya, apakah kamu takut? Sudah terlambat sekarang. Dengan senyum percaya diri, Levi melontarkan pertanyaan kepadanya, aku yakin seseorang telah mengirimmu untuk menggangguku, kan? Pemilik resor mengatakan kepadanya bahwa mereka telah mencapai konsensus dengan Oliver bahwa yang terakhir tidak akan menimbulkan masalah di pulau dengan imbalan mantan membayar sejumlah besar uang perlindungan setiap tahun. Tapi sekarang, Oliver sengaja mempermainkannya. Ini menunjukkan bahwa seseorang sedang bersekongkol melawan Morris Group. Selain itu, Oliver memanggilnya dengan namanya meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, yang semakin membuktikan bahwa dia adalah target mereka. Mereka harus mengirim Zoe dan yang lainnya pergi untuk membunuhnya. Ini jelas pembunuhan berencana. Levi mengajukan pertanyaan lain, apakah kamu berani memberitahu saya siapa yang menginginkan saya mati? Oliver sedikit bingung, tapi dia kemudian menatap Levi dengan kasihan dan menjawab sambil tersenyum, kurasa tidak masalah mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah keluarga Jones dari Southampton. Mereka memintaku untuk membunuhmu dan memeras uang dari Morris Group. Ngomong-ngomong, aku perlu berterima kasih karena kamu telah membuat segalanya lebih mudah bagiku dengan muncul di depanku. Keluarga Jones ingin kamu mati, jadi ucapkan selamat tinggal pada dunia, sobat. Bab 828. Keluarga Jones. Aku tahu itu. Saat ini, Levi cukup yakin bahwa, dari sekian banyak musuhnya, keluarga Jones kemungkinan besar adalah orang yang akan membunuhnya.
Apakah kehadiran saya benar-benar membuat mereka kesal? Levi mengerti bahwa di mata keluarga terkemuka seperti keluarga Jones, setiap orang diklasifikasikan ke dalam hierarki sosial dan diberi label. Bagi orang-orang ini, dia berada tepat di dasar piramida, termasuk kelas terendah. Selama dia masih hidup, keluarga Jones akan terus-menerus khawatir bahwa orang lain akan mengetahui hubungannya dengan keluarga dan membawa aib bagi mereka. Solusi terbaik adalah menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Bunuh dia, Oliver memerintahkan. 300 orang kuat di bawahnya, yang semuanya dipersenjatai dengan pedang, menyerbu ke arah Levi sekaligus. Dari sikap mereka yang mengesankan, sepertinya mereka bertekad untuk meretas Levi menjadi berkeping-keping. Sebuah suar sinyal dinyalakan, mengeluarkan gumpalan asap besar di udara. Semua orang, termasuk Oliver, dikejutkan oleh suara ledakan keras yang tiba-tiba dan berhenti di jalur mereka sambil melihat ke langit. Hanya 1 detik kemudian, suara itu menjadi lebih keras dan lebih intens. Ratusan drone, yang melaju dengan kecepatan tinggi, muncul di udara. Tiba-tiba, api terlihat menyembur keluar dari drone ke segala arah. Sebuah jaring api terbentuk di udara dan jatuh ke tanah. Bawahan Oliver tertembak di pergelangan tangan mereka dan darah menyembur keluar dari luka mereka. Suara logam yang menghantam tanah bisa terdengar terus-menerus saat para pria itu menjatuhkan senjata mereka. Masing-masing dari mereka memegang pergelangan tangan mereka saat mereka mengeluarkan tangisan kesakitan yang menyiksa. 1 putaran serangan saja sudah cukup untuk melumpuhkan bawahan Oliver dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Itulah kekuatan drone, mereka tidak hanya berguna untuk tujuan pelacakan, tetapi mereka juga bisa berfungsi ganda sebagai senjata api. Oliver benar-benar tercengang, dia berdiri tak bergerak di tempat dan bingung. Namun, itu baru permulaan. Suara memekakkan telinga yang terdengar seperti gulungan guntur meletus pada saat berikutnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya terang bersinar dari langit, menerangi daerah sekitarnya dan membutakan Oliver dan orang-orang lainnya. Helikopter militer melayang di udara. Laser dari helikopter diarahkan ke wajah pria itu. Tidak sulit menebak apa maksudnya. Si tiran dan orang-orangnya mungkin menjadi sasaran senapan sniper. Mereka tahu bahwa jika mereka bergerak, mereka akan langsung ditembak. Itu tidak semua, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari danau yang berdekatan, disertai dengan hembusan angin kencang yang menciptakan gelombang besar di permukaan danau. Ternyata puluhan kapal angkatan laut sedang berlayar menuju pantai. Tentara bersenjata turun dari kapal dan mengarahkan senjata mereka ke Oliver dan anak buahnya. Segera, jumlah titik merah yang menunjuk ke Oliver dan bawahannya meningkat secara eksponensial. Sang tiran, yang sudah sangat panik, langsung menjatuhkan senjatanya ke tanah. Lututnya yang goyah akhirnya menyerah dan diambruk ke tanah karena ketakutan. Bab 829. Semua bawahannya berlutut, satu demi satu, menutupi kepala mereka dengan tangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Levi akan sangat sulit untuk dihadapi. Ini militer. Apakah itu berarti Levi Garrison juga dari militer? Jadi, apakah kamu masih ingin menyingkirkanku? Levi tertawa tanpa ekspresi. Oliver, tiran lokal, takut menangis dan bahkan membasahi celananya. Levi tersenyum sinis dan berkata, aku yakin tiran lokal ini terus-menerus meneror semua orang yang lewat di sini. Ancaman ini harus diberantas sekali dan untuk selamanya. Setelah memberikan instruksinya, Levi berjalan pergi dan menyerahkannya kepada anak buahnya untuk mengikat ujung yang longgar. Yang dia tahu adalah bahwa tidak akan ada tiran lokal sejak saat itu. Adapun helikopter, mereka dimobilisasi hanya dengan 1 panggilan telepon dari Kirin. Ketika Levi kembali ke hotel setelah itu, semua orang tercengang melihatnya selamat dan sehat. Pria itu bahkan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa kamu baik-baik saja? Zoe bertanya sambil dengan hati-hati mengukurnya. Kenapa aku tidak? Levi menjawab sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan tiran lokal? Iris menatapnya tak percaya. Oh, aku sudah menyingkirkannya. Jangan khawatir, kita semua bisa tidur nyenyak malam ini. Levi menyeringai. Namun, Iris tidak yakin dan pergi keluar bersama beberapa orang lain untuk memverifikasi kata-katanya. Pemandangan yang tenang menyambut mereka dan tidak ada bekas perkelahian yang terjadi. Apa yang terjadi? Itu tak terbayangkan bagi Iris, yang matanya melebar. Sudah kubilang, aku sudah menyingkirkannya. Levi tersenyum dingin. Saat itu, pemilik resor bergegas dan berseru, saya punya berita bagus. Oliver Ross, tiran lokal, dan kelompoknya telah dimusnahkan. Mulai sekarang dan seterusnya, lusinan pulau di sekitarnya, termasuk kita, tidak lagi memiliki untuk terus-menerus waspada, karena takut dia akan menyerang kita. Baik Zoe dan Iris mengalihkan perhatian mereka ke Levi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pria itu. Apakah itu benar-benar kamu? Yah, tidak ada yang bisa aku lakukan jika kamu tidak percaya padaku. Levi mengangkat bahu dan merentangkan tangannya tanpa daya. Saat itu, sebuah pikiran muncul di Zoe. Dia menarik Iris ke samping dan berkata, itu bukan Levi. Lalu siapa yang bisa? Teman itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bosmu, tentu saja. Zoe mendorong Iris, yang kemudian memukul kepalanya sendiri dan berseru, ya Tuhan.
Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan hal itu? Aku pasti terlalu kewalahan karena shock, itu sebabnya. Dengan bos kami dan Tuan Rhodes ada di sekitar, tidak ada yang perlu kutakutkan. Semudah mereka menangani tiran lokal. Zoe terkekeh dan menjawab, tepat sekali. Tiran lokal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bos misterius yang maha kuasa. Oh ya, tiba-tiba terpikir olehku bahwa dia belum datang. Dia seharusnya menghadiri upacara besok, jadi dia pasti akan ada di sini kan? Iris bertanya tidak yakin. Sebenarnya, dia mungkin sudah ada di sini. Zoe memiliki firasat yang kuat tentang hal itu. Apakah kamu mengatakan bahwa dia tersembunyi di tengah-tengah kerumunan? Iris memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Zoe mengangguk, saya pikir pemilik sebenarnya dari Morris Group ada di antara orang-orang yang hadir. Bahkan, dia mungkin menyamar sebagai salah satu karyawan. Bab 830. Kata-kata Zoe menghantam Iris seperti cahaya. Itu adalah kemungkinan yang kuat. Kalau tidak, bagaimana lagi bos akan begitu jelas tentang kejadian di perusahaan? Sepertinya tidak mungkin baginya untuk mendengar semua itu dari orang lain. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah mengalami semuanya secara langsung sebagai karyawan perusahaan. Siapa itu? Untuk kedua wanita itu, Levi adalah orang pertama yang tersingkir dari daftar calon yang mungkin mereka miliki. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan Levi karena statusnya dalam keluarga Jones. Biarkan aku mencoba mencari tahu dari Tuan Rhodes. Iris dan Zoe mengunjungi Neil di kamarnya bersama. Tuan Rhodes, apakah bos kita sudah datang? Iris bertanya penuh harap sambil merasa sedikit gugup. Ya, dia sudah ada di sini. Kirin memberikan jawaban positif. Jadi, apakah bos kita yang membantu menyelesaikan masalah dengan tiran lokal tadi? Iris terus bertanya. Itu benar, dia memang turun tangan dan membantu memadamkan kelompok orang itu. Kirin menjawab kedua pertanyaan itu dengan jujur tanpa menyembunyikan fakta apapun. Ketika Kirin selesai berbicara, Iris dan Zoe bertukar pandang dan berkata dengan lembut satu sama lain, memang, itu tidak ada hubungannya dengan Levi. Kamu bilang bos kita sudah ada di sini. Di mana dia tinggal kalau begitu? Aku sudah memesan kamar terbaik di resor untuknya. Iris bertanya penuh harap. Kirin menggelengkan kepalanya dan menjawab, yup, dia ada di sini, atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia telah berada di sini selama ini. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Apa, dia tidak mungkin menjadi salah satu karyawan, kan? Iris ternganga heran. Ya, dia, Neil membenarkan keraguannya. Balasan Kirin adalah pukulan besar lainnya bagi Iris. Itu memang benar, bos misterius Morris Group adalah salah satu karyawan yang mungkin tanpa sadar berinteraksi dengannya setiap hari. Itu juga berarti bahwa dia menyadari setiap gerakannya. Itu persis seperti yang Levi katakan padanya, yang terbaik. Seolah dia belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa itu? Iris mulai menelusuri setiap karyawan pria yang ada di benaknya. Namun, mengingat skala perusahaan yang sangat besar, tampaknya itu menjadi tugas yang mustahil karena ada banyak karyawan yang belum pernah ditemui Iris. Tidak mungkin dia bisa dengan mudah menentukan siapa di antara mereka yang menjadi bos mereka. Apakah dia akan mengungkapkan dirinya besok? Iris bertanya-tanya. Itu rencananya, Kirin menjawab dengan jelas. Tuan Rhodes, apakah bos kita tampan? Iris dipenuhi dengan antisipasi saat dia menanyakan itu. Dia lebih tampan dariku setidaknya. Kirin tertawa. Iris semakin bersemangat dan tidak sabar untuk bertemu dengan bos setelah mendengar kata-kata Kirin. Apakah dia sudah menikah? Atau lebih tepatnya, apakah dia saat ini terikat? Dengan senyum termenung di wajahnya, pria itu menjawab, dia masih lajang dan belum menikah. Yah, dia tidak berbohong. Levi dan Zoe sudah bercerai, jadi secara teknis, dia adalah seorang pria lajang. Jantung Iris sudah berdebar tak terkendali saat itu. Dia adalah pria impianku. Bos, aku datang. Wanita itu telah memutuskan untuk mengejar bosnya dan sudah menyusun segala macam strategi di kepalanya. Zoe geli melihat temannya bertingkah seperti gadis remaja yang sedang jatuh cinta. Dia belum pernah melihat Iris begitu terpesona dan begitu serius terhadap seorang pria. Setelah mereka meninggalkan kamar Kirin, Zoe menggoda, kamu harus istirahat. Aku khawatir kamu terlalu bersemangat untuk tidur malam ini. Bersambung.